Satu kesatrian prajurit yang digunakan Rakembar berembuk dengan 3 perwira menengahnya memang sempat memanas. Beruntung, ketegasan Rakembar telah berhasil memungkasinya sehingga pertemuan yang bersifat rahasia itu bisa dilanjutkan kembali. Rakembar memang termasuk di antara senopati Mojopahit yang dikenal cukup tegas oleh para prajuritnya. Selain Unung sebagai pengatur siasat serangan dalam sebuah pertempuran, Rakembar dihormati oleh petinggi Majapahit karena dia adalah seorang bangsawan tinggi dari Pamelegahan. Ilmu olah kanuragannya gegirisi. Bukan hanya pandai menggunakan berbagai senjata tajam, namun juga memainkan cambuk mematikan yang jika dilecutkan ke udara, suaranya begitu memengkakkan telinga. Bukan hanya pada Gajah Mada, Rakembar juga menaruh dendam pada Mapatih Amangkubumi yang membawai langsung para prajurit Bayangkara. Karena dialah, Rakembar menjadi sulit masuk ke lingkaran terdekat istana. Nyuwun pangapunten, Kakang. Banjur cara apa sing kudu ndak tempuh? Berdasarkan pengamatanku, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Selama ini, Mada begitu dekat dengan Bredaha, Dyahwiat Raja Dewi. Setiap ada kabar yang jelek tentang Mada dan sampai ke telinga Gusti Ratu Tribuana, Dyahwiat selalu membelanya. Di mata Dyahwiat, Mada itu sempurna. Dia seperti sengaja selalu pasang badan untuk Mada. Semua orang tahu tentang ini. Jadi, yang bisa kita lakukan saat ini adalah merusak nama Mada di mata Dyahwiat, bukan di mata Kanjeng Ratu. Tuh, bagaimana merusak nama Mada bila selama ini dia memang tidak memiliki kesalahan atau kepleset dalam bertindak, Kakang? Memang, Mada memang tidak punya kesalahan. Tapi kesalahan itu bisa kita ciptakan. Dandang tunekke kuntul, kuntul tunekke dandang. Maksud Kakang bagaimana? Kalian masih ingat terbunuhnya Gusti Prabu Jayanegara karena dipercaya dening Ratanca, tabib istana. Cerita itu bisa kita rubah bahwa dalang pembunuhan Gusti Prabu sesungguhnya adalah Mada sendiri. Membunuh atas dasar apa, Kakang? Bukankah itu mudah terpatahkan karena Mada sendiri yang menyelamatkan Gusti Jayanegara ke Bedander, bahkan berhasil mengembalikannya lagi ke tahta setelah pemberontakan Rakuti tumpas. Nah, justru setelah itu dimulai ceritanya. Tepatnya setelah Mada dipindahkan dari Kahuripan ke Daha, Mada diam-diam jatuh cinta pada Dyahwiat. Satu-satunya ganjalan Mada adalah Gusti Jayanegara sendiri, karena dia melarang Dyahwiat maupun Dyahgitarya menikah. Dia ingin mengawininya sendiri agar tahta Majapahit tidak jatuh ke tangan orang lain.
Inilah alasan Mada ingin membunuh Gusti Jayanegara. Dan kesempatan itu datang setelah Tanca melapor ke Mada bahwa istrinya dicabuli Gusti Prabu. Kebetulan Mada tahu bahwa Gusti Prabu sedang menderita bisul. Selama ini Gusti Prabu membiarkan saja penyakitnya itu berkembang karena jalan satu-satunya adalah dibedah. Gusti Prabu takut dibedah karena sakitnya tidak tertahan. Maka Madalah yang meyakinkannya berkali-kali untuk mau menjalani pembedahan. Apalagi Tanca adalah tabib yang begitu berpengalaman. Berbagai ilmu dari Tatar Sunda yang sangat maju di bidang pengobatan begitu dikuasainya. Setelah Gusti Prabu mau menjalani pembedahan, barulah Mada membuat kesepakatan dengan Tanca. Tanca dipersilahkan untuk membalaskan dendamnya ketika pembedahan itu dilakukan. Tanca akhirnya membunuh Gusti Prabu menggunakan taji bedah berkali-kali hingga wafat. Lalu, bagian mana yang menguatkan bahwa Mada adalah dalangnya, Kakang? Setelah ditangkap, Tanca tidak dihadapkan ke pengadilan, tapi langsung dibunuh oleh Mada sendiri. Ini yang akan menguatkan bahwa dia adalah dalangnya. Cerita ini harus kita sampaikan kepada Gusti Dyah Wiyat agar dia balik memusuhi Mada. Jika sudah terpengaruh, Dyah Wiyat akan meneruskannya ke Gusti Ratu Tribuana. Gusti Ratu membicarakannya dengan Sabta Prabu. Dan bocah tengil itu selesai. Aku, orang pertama yang akan mengajukan diri sebagai algojo tanpa bayaran yang akan memungkasi lehernya di alun-alun. Matuk Kakang. Aku cocok karo cara sing mbok usulke kuwi. Aku ra cocok. Mungkin benar, Mada menjadi dalang pembunuhan Gusti Jayanegara melalui tangan Ratanca. Tapi, apakah tidak terbersit di benak Kakang jika apa yang dilakukan Mada itu justru atas perintah Gusti Dyah Wiyat sendiri? Bredaha itu ingin Kakak yang mengekang dan memindasnya, bahkan melarangnya menikah, segera tamat riwayatnya. Semua prajurit Bayangkara yang berjaga di depan kamar Gusti Prabu saat itu juga bersaksi bahwa Tanca melawan habis-habisan saat hendak ditangkap. Karena membahayakan, Mada memutuskan untuk menghabisi saat itu juga secara terukur. Jika pendapat saya ini yang benar, sementara kita terlanjur menghadap dan mengatakan pada Dyah Wiyat cerita ciptaan Kakang itu, yang rampung justru kita sendiri lho, Kang. Ulo marani kebuk itu namanya. Kakang, ojo waton kondo, nanging kondo nganggo waton. Apa masuk akal? Gusti Dyah Wiyat yang sudah bersuamikan Gusti Kudamerta itu punya rasa cinta dengan Mada. Yang ada justru sebaliknya. Madalah yang menyimpan rasa cinta pada Dyah Wiyat. Lah ya mesti masuk akal. Hingga sekarang, meski Gusti Dyah Wiyat sudah bersuamikan Gusti Kudamerta, nyatanya dia masih terus-terusan pasang badan untuk Mada. Bisa saja dia sesungguhnya tidak menyukai Gusti Kudamerta karena suaminya itu diperoleh dari sayembara semata. Peteng, cinta itu tidak mengenal derajat pangkat. Meski Mada tidak akan mungkin dijadikan suaminya, tapi ungkapan cinta pada Mada dengan cara pasang badan seperti itu tidak bisa ditutup-tutup. Kulo ingkang sowan Gusti. Hei, sopo kowe? Iki lagi honor mbok wigati. Kenapa kamu berani menghadap Kakang kembar tanpa diundang? Keluar dari pendopo sebelum aku menyeretmu ke halaman. Sik. Sare. Jangan gegabah. Walau semua prajurit dan abdi dalam tidak aku izinkan masuk kemari, tapi bila orang ini yang datang, berarti ada sesuatu yang mendesak. Ketahuilah, aku diam-diam menyebar telik sandi ke beberapa petinggi kunci Majapahit. Hidup di dalam benteng Majapahit itu keras, saling intip dan saling jegal.
harus ikut-ikutan edan agar bisa keduman. Caraku ikut-ikutan edan ya seperti ini. Jika tidak, kita hanya jadi bolo dupa. Bisa rampung sewaktu-waktu. Loh, jadi Kakang selama ini menyusupkan telik sandi di mana-mana? Wah, iki rapenak tenan iki. Berarti Kakang selama ini juga pasang orang untuk memata-mataiku toh? Peteng, ojo ngawur bawar. Jangan asal tuduh. Kalian itu bukan orang lain bagiku. Kita ini ibarat bagian-bagian dalam satu tubuh. Bila yang satu sakit, lainnya ikut sakit. Bila yang satu mukti, lainnya juga ikut mukti. Jadi untuk apa aku pasang orang untuk disusupkan ke kediamanmu? Kalau misal kalian macam-macam denganku, untuk apa melibatkan orang lain? Tak remuk dewe nganggo tanganku. Nanging Kakang, Wes, cukup. Sekarang diamlah kalian. Aku ingin mendengar laporan orangku ini. Ono pelaporan opo? Maturo kanthi wijang. Bloko wae opo anane? Supaya kadang-kadang sinoro wediku iki padha krungu kabeh. Percaya nek ra ono sing ndak tutup-tutupi. Kepareng matur Gusti. Sekian lama saya menyamar sebagai Nayoko Kepatihan Amangkubumen. Sepertinya kabar ini yang paling penting bagi Gusti. Patih Daha, Gusti Gajah Mada telah diundang datang oleh Gusti Patih Amangkubumi Aryatadha. Semula saya pikir hanya meminta palapuran seperti biasa. Ternyata lebih dari itu. Gusti Aryatadha menawarkan jabatan sebagai Mapatih Amangkubumi Majapahit untuk menggantikan kedudukannya. Opo? Weladalah. Edian tenan iki. Terus kepiye? Mada gelem? Mboten purun Gusti. Patih Daha menolaknya. Lo. Ngeleleng tenan cah kuwi. Aku kemaki tenan. Apa alasannya menolak tawaran Gusti Aryatadha? Yang saya dengar saat itu, beliau masih ingin membantu Gusti Aryatadha untuk membereskan masalah Ketah dan Sadeng lebih dahulu Gusti. Gusti Aryatadha akhirnya setuju, hingga kemudian secara resmi memutuskan dan mengangkat Gusti Gajah Mada mewakilinya menyelesaikan masalah Ketah dan Sadeng dengan menggunakan tanda-tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi Majapahit. Welok tenan cah kuwi. Berarti sekarang yang berurusan dengan dia sama dengan berurusan dengan Mapatih Amangkubumi Majapahit. Jan gundule sempal tenan. Misal dia di dekatku saat ini tak krawus lambene tenan. Tidak peduli dia sedang menggunakan tanda-tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi. tenan ya Kang. Hukumannya berat loh. Mangkel bebas toh. Oh iya, terus piye? Dia langsung berangkat ke timur? Mboten Gusti. Gusti Gajah Mada memilih pulang dulu ke Daha untuk meminta izin pada Kanjeng Gusti Bredaha. Sik. Opo kang mbok kandhake kuwi bisa tak percaya? Menawi kula turu, jangga kula ingkang dados tohipun. Wah, bahaya ini Kakang. Tanda-tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi itu bisa digunakan untuk mengerahkan pasukan Geti Ketah loh. Termasuk menggerakkan seluruh pasukan kita. Apapun bisa dia lakukan setelah menerima anggukan kepala sedikit saja dari Gusti Ratu. Jika masalah Tigang Juru berhasil diselesaikannya, dia benar-benar berpeluang menggantikan Gusti Aryatadha. Rampung sudah kita semua Kakang. Cupet anggonmu mikir Tarawes. Justru pada keterangan di bagian akhir itu yang paling menguntungkan kita saat ini. Mada sekarang sedang pulang menuju Daha. Katakanlah, dia di sana beberapa hari sebelum kemudian berangkat ke Tigang Juru. Waktu yang sempit itu kita manfaatkan sesegera mungkin untuk mengambil kesempatan. Kita persiapkan seluruh pasukan yang ada dalam kendali kita untuk segera digerakkan menuju Tigang Juru. Kita tangkap mereka dan seret ke hadapan Gusti Ratu. Anugerah akan jatuh pada kita lebih dulu ketimbang pada Mada. Maksud Kakang ini bagaimana? Menggerakkan pasukan keluar Majapahit, apalagi dengan persenjataan lengkap, itu ada aturannya Kakang.
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak sembarangan. Kita harus menemui Menteri Araraman untuk minta izin. Para Menteri Araraman juga masih harus berunding lebih dahulu. Jika mereka sudah setuju, barulah diturunkan surat izin yang menjadi dasar kita mengeluarkan prajurit dari Pasraman dan menggerakkan seluruhnya. Mbok ojo bodoh banget toh. Kalian menghadaplah ke Menteri Araraman. Katakan bahwa aku memerintahkan kalian berlatih dengan senjata lengkap dalam rangka menyikapi tlatah timur yang mulai memanas. Dengan demikian, jika sewaktu-waktu kesatuan kita digerakkan untuk bertempur, kita sudah benar-benar siap sedia. Yakinlah, Menteri Araraman pasti menyetujuinya. Dalam hitunganku, pasukan kalian semua sudah cukup untuk menuntaskan masalah Wetan. Kita tidak butuh kesatuan prajurit getah-getah lainnya untuk terlibat. Lah ini yang aku katakan tadi. Belum ada yang bisa mengalahkan Kakang Kembar kalau sudah bersiasat sedemikian rupa. Saya siap melaksanakan perintah, Kakang. 1.500 prajurit saya pastikan siap digerakkan. 1.500 prajurit yang berada dalam kendali saya juga sudah siap berangkat, Kakang. Saya dan pasukan saya juga siap, Kakang. Saiki mangkat, bereskan segera semua. Aku tunggu kalian di tapal wates Kutorojo.